Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ega Sabrina Anastasia Saraswati dengan NIM 0730023000015 dari Teknik Pertambangan, mata kuliah Teknik Pemboran dan Peledakan. Mungkin di layar tampilan mungkin akan terlihat tampilan wajah saya akan terlihat lebih kecil di bagian pojok kiri bawah, di pojok bawah kiri. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang bahan peledak. Sebelumnya apa sih bahan peledak itu? Nah, bahan peledak ini adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai selalu berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi. Biasanya bahan peledak ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembinaan dan pengembangan industri bahan peledak. Nah, terdapat dua jenis utama bahan peledak, yaitu bahan peledak industri atau komersial dan bahan peledak militer. Yang pertama masuk ke bahan peledak industri atau komersial. Nah, bahan peledak industri atau komersil ini dirancang terutama untuk keperluan industri seperti pertambangan, konstruksi, pembangunan infrastruktur, dan pembongkaran bangunan. Nah, bahan jenis peledak ini dioptimalkan untuk memberikan kekuatan yang efisien dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan bahan peledak militer. Jadi lebih efisien dan sedikit lebih aman daripada bahan peledak militer. Nah, aturan yang melingkupi bahan peledak komersil ini diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017, kemudian bahan peledak ini memerlukan izin khusus dari pihak yang berwenang, harus disimpan di gudang dengan spesifikasi keamanan khusus, serta penggunaannya harus di bawah pengawasan tenaga ahli yang bersertifikat. Nah, ada pula jenis bahan peledak. Di sini saya menggunakan 3 jenis atau 3 contoh jenis bahan peledak. Yang pertama ada ANFO, yaitu ammonium nitrat fuel oil atau ANFO. Nah, ANFO ini komposisinya 94% amonium nitrat dan 6% bahan bakar minyak. Kemudian ANFO ini memiliki karakteristik yang murah, aman dalam penanganan, tidak sensitif terhadap kerusakan dan guncangan. Nah, kecepatan detonasi dari ANFO sendiri itu sekitar 3.000 hingga 4.500 meter per sekon, dan biasanya ANFO ini digunakan pada tambang terbuka, kemudian tambang terbuka dan konstruksi. Nah, kemudian yang kedua ada emulsi peledak. Nah, emulsi peledak ini memiliki komposisi utama seperti larutan amonium nitrat dalam minyak yang diemulsikan. Kemudian emulsi peledak ini juga memiliki karakteristik seperti emulsi peledak ini tahan terhadap air, kepadatannya dapat diatur, serta memiliki stabilitas yang baik. Kemudian kecepatan detonasi dari emulsi peledak ini sekitar 4.500 hingga 5.500 meter per sekon, dan biasanya digunakan pada pertambangan bawah tanah dan tambang terbuka dengan kondisi yang cukup berair. Kemudian yang selanjutnya ada black powder, biasa disebut BP. Nah, black powder ini memiliki komposisi 75% natrium nitrat atau NaNO3, 15% karbon atau 15% karbon,
dan 10% sulfur atau belerang. Nah, black powder ini memiliki karakteristik bahan peledak yang low explosive, sensitif terhadap api, percikan, dan panas. Nah, kecepatan detonasi dari black powder sendiri ini sekitar 400 hingga 600 meter per sekon yang biasanya digunakan sebagai komponen atau pemicu primer untuk bahan peledak lain. Kemudian selanjutnya ada bahan peledak militer. Nah, bahan peledak militer ini dirancang khusus untuk keperluan pertahanan dan keamanan. Nah, karakteristik utamanya adalah kekuatannya yang tinggi, kecepatan detonasi yang tinggi, dan dirancang untuk efek destruktif maksimal. Nah, aturan yang melingkupi bahan peledak militer ini mencakup bahan peledak militer yang diatur secara ketat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak. Kemudian bahan peledak ini hanya boleh dimiliki dan digunakan oleh institusi perlindungan dan keamanan negara. Kemudian penyimpanan dan pengangkutan bahan peledak ini memerlukan prosedur keamanan yang ketat serta pengawasan berlapis dari berbagai instansi termasuk TNI dan Polri. Nah, saya di sini menggunakan 3 contoh jenis bahan peledak militer. Yang pertama ada TNT, RDX, dan PETN. Nah, TNT ini atau trinitrotoluena yang memiliki komposisi yang memiliki komposisi trinitotoluena, kemudian dan memiliki karakteristik yang bahan peledak yang cukup stabil, dapat dicor, tidak mudah meledak karena gesekan atau guncangan. Nah, kecepatan detonasi dari TNT ini sekitar 6.900 meter per sekon yang biasanya digunakan untuk bom, granat, roket, dan artilen. Selanjutnya untuk RDX yaitu Research Department Explosive yang memiliki komposisi berupa siklotrimetil yang memiliki ciri atau karakteristik biasanya bahan peledak ini sangat kuat, stabil secara kimia. Nah, kecepatan detonasi yang dimiliki oleh RDX ini sekitar 8.750 meter per sekon yang biasanya digunakan untuk komponen utama dalam bahan peledak plastik seperti C4. Dan yang contoh yang terakhir yaitu ada PETN atau penterititol tetranitrat yang memiliki komposisi CH dan O. Karakteristiknya itu sangat stabil, sensitif terhadap benturan, dan tahan terhadap air. Nah, kecepatan detonasi yang dimiliki oleh PETN ini sekitar 8.400 meter per sekon yang biasa digunakan untuk detonator kabel peledak atau detonator card, bahan peledak standar, serta komponen Semtech dan Pertalite. Selanjutnya ada sifat-sifat bahan peledak. Nah, sifat-sifat bahan peledak ini meliputi sensitivitas, kecepatan detonasi atau VOD-nya, kemudian ada kekuatan atau strength, kemudian ada ketahanan air, serta stabilitas penyimpanan. Nah, sensitivitas ini memiliki tingkat kepekaan bahan peledak terhadap rangsangan seperti panas, gesekan, guncangan, atau tekanan. Kemudian untuk kecepatan detonasinya ini memiliki kecepatan rambat gelombang kejut melalui bahan peledak. Untuk kekuatannya, dia memiliki energi yang dihasilkan bahan peledak per satuan berat. Kemudian untuk ketahanan airnya mampu untuk mempertahankan karakteristiknya jika terkena air. Dan yang terakhir ada stabilitas penyimpanannya yang memerlukan atau mempertahankan sifatnya selama penyimpanan. Nah, kemudian ada penerapan dan penanganan di lapangan. Yang pertama ada pengeboran dan peledakan di tambang terbuka. Nah, pada operasi tambang terbuka, bahan peledak seperti ANFO atau emulsi yang digunakan pada peledakan yang dirancang dengan mempertimbangkan VOD dan kekuatan bahan peledak
Penggunaannya meliputi pengikisan lubang bor dengan bahan peledak sesuai ke dalam optimal, penempatan detonator dengan sistem delay, evakuasi area dengan radius keamanan minimal 500 meter, dan penggunaan blasting mat untuk mengendalikan flying rock yang berbahaya. Kemudian pembongkaran bangunan untuk bangunan, dinamit atau emulsi dengan VOD sedang dipasang pada titik-titik struktural strategis untuk menghasilkan runtuhan terarah. Penggunaannya meliputi pemasangan di titik beban kritis struktur dan penggunaan detonator untuk mengontrol arah runtuhan. Kemudian ada pembukaan jalan di area pegunungan, yaitu emulsi atau ANFO dengan booster digunakan untuk pembuatan bench dan pelebaran jalan. Penanganannya meliputi pengukuran geologi terlebih dahulu untuk menghindari longsor, penggunaan teknik smooth blasting untuk memperoleh dinding yang stabil, dan pengendalian fragmentasi untuk memudahkan pemindahan material. Kemudian ada persyaratan dan perizinan bahan peledak yang meliputi dasar aturan. Dasar aturan ini, regulasi bahan peledak di Indonesia ini didasarkan pada beberapa undang-undang dan peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018. Nah, kemudian ada spesifikasi bahan peledak. Yang pertama ada dinamit. Nah, dinamit ini dibagi menjadi dua, yaitu dinamit gelora dan dinamit diodat, yang memiliki komposisi nitrogliserin, selulesa, amonium nitrat, sodium nitrat, yang memiliki kecepatan detonasi 5.000 sampai 6.200 meter per sekon, serta dinamit diodat memiliki komposisi nitrogliserin, PETN, amonium nitrat, dan woodmeal, yang memiliki kecepatan detonasi kurang lebih sama seperti dinamit gelora. Nah, untuk selanjutnya ada spesifikasi bahan peledak di gelatin. Bahan peledak gelatin ada dua, yaitu gelatin genamit atau dinogel dan power gelatin. Kemudian ada semi gelatin yang meliputi semi gelatin power gel dan dino semi gel. Selanjutnya ada ANFO atau ammonium nitrate fuel oil dan heavy ANFO, itu termasuk ke dalam blasting agent. Nah, persyaratan dan perizinan bahan peledak yang lain yaitu meliputi persyaratan perizinan, jenis-jenis perizinan, persyaratan umum, dokumen yang diperlukan, serta proses perizinan. Nah, persyaratan perizinan yang diperlukan dapat dilihat pada slide yang tertera, yang meliputi jenis perizinan, persyaratan umum, dokumen yang diperlukan, serta proses perizinan. Persyaratan umum gudang bahan peledak itu meliputi lokasi, struktur bangunan, sistem keamanan, serta gudang penyimpanan detonator, gudang penyimpanan bahan peledak utama, serta pengaturan penyimpanan. Nah, persyaratan umum gudang bahan peledak ini dapat dilihat pada slide berikut secara rincinya, termasuk CCTV 24 jam dengan rekaman yang disimpan. Kemudian persyaratan khusus berdasarkan jenis bahan peledak, yaitu meliputi gudang penyimpanan detonator, gudang penyimpanan bahan peledak utama, serta pengaturan penyimpanannya. Nah, berikut adalah contoh ilustrasi atau gambar gudang bahan peledak yang ada di Indonesia. Saya ambil dari PT Dahana Indonesia. Nah, kemudian ini adalah daftar pustaka atau sumber-sumber yang saya gunakan untuk menyusun materi-materi dari bahan peledak ini. Saya ambil dari beberapa sumber yang relevan dan akurat, seperti perundang-undangan dan jurnal-jurnal ilmiah. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf apabila saya kecepatan berbicara. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.